Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, perkembangan dunia bisnis saat ini tidak dapat dipastikan, tidak dapat diidentifikasi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, seorang pemimpin harus mengikuti perubahan dengan meningkatkan kompetensi sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, termasuk PTPN Group. Kompetensi tersebut antara lain: yang pertama adalah leading change. Seorang pemimpin harus melakukan perubahan karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Perubahan harus tumbuh dan dari jiwa dan hati nurani kita dengan karakter dan perilaku masing-masing yang dapat menjadikan contoh oleh anak buah untuk berperilaku positif. Kompetensi leading change seorang pemimpin dapat saudara jadikan kekuatan dalam organisasi dan korporasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang berkelanjutan. Yang kedua, driving innovation. Dalam menghadapi daya saing yang berkelanjutan, kita harus berpikir out the box dengan mencari terobosan-terobosan yang kreatif agar proses produksi selalu berkelanjutan dan efektif. Kita harus menciptakan kenyamanan dan mendukung kreativitas anggota dalam menciptakan inovasi untuk bisa menghasilkan perbaikan dengan biaya yang efisien sehingga produk kita selalu dapat bersaing diminati oleh konsumer sehingga tetap tumbuh secara berkelanjutan. Seorang pemimpin, kita harus mampu menggerakkan semua anggota organisasi untuk merasa nyaman dalam menciptakan inovasi bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat tumbuh dan bersaing dalam dunia bisnis. Jangan berharap driving innovation dapat berjalan apabila seorang pemimpin tidak memberikan rasa nyaman kepada bawahan untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, digital leadership. Seorang pemimpin harus mampu untuk mengelola data sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi digital sebagaimana keunggulan kompetitif perusahaan. Penggunaan teknologi digital saat ini merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam proses bisnis perusahaan. Pemanfaatan teknologi digital diwujudkan dalam transformasi bisnis perusahaan agar tetap dapat mengikuti informasi, menjalankan link jejaring dalam kinerja dan memberi pelayanan kinerja prima dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, strategi orientation. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap, komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Dalam melakukan strategi orientation, kita harus dapat mengembangkan visi misi strategi perusahaan jangka panjang dengan menangkap peluang serta mencermati ancaman dari berbagai lingkungan eksternal dengan mengevaluasi penggunaan berbagai tools, analisa SWOT, G-Matrix, value chain, dan lain-lain. Perusahaan harus mampu tumbuh dan berkembang, maka kita harus mempunyai strategi dalam menghadapi persaingan, mulai perubahan, serta meraih peluang dan dapat menghadapi ancaman dan tantangan. Yang kelima, driving execution. Seorang pemimpin harus mampu memahami dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana yang dapat dilaksanakan dalam mencapai sasaran perusahaan. Jangan hanya membuat rencana, tapi yang paling penting difokuskan di sini adalah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tentu sebelum rencana dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penanganan segala risiko dengan mempertimbangkan cost and benefit. Pada intinya, sebagai pemimpin kita harus berani melaksanakan tindakan yang telah terencana. Dibagi tanggung jawab kepada seluruh anggota, dilaksanakan dan dievaluasi. Yang keenam, global business savvy. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari aspek
ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan keamanan dunia. Seorang pemimpin harus mampu dalam perubahan yang terjadi di bisnis global, seperti perubahan yang mengakibatkan kebijakan suatu negara atau situasi keamanannya. PTPN Group menerapkan RSPO, salah satunya bagaimana kita dapat memenuhi persyaratan ekspor khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa yang selalu mempersyaratkan proses bisnis yang tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketujuh, customer fokus. Seorang pemimpin secara personil mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan memberi pelayanan paripurna untuk memenuhi tuntutan pelanggan bisa terpenuhi, serta memberi pelayanan terbaik melampaui harapan pelanggan. Sehingga di sini kita fokuskan kepada kepuasan pelanggan. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu melayani lingkungannya dari mulai anak buah, atasan, atau para pemangku kepentingan. Yang ke-8, building strategi partnership. Seorang pemimpin harus mampu dalam mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Esensi kolaborasi adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kita harus bisa menerima masukan, harapan pemangku kepentingan kita bekerja berbasis kebersamaan dan saling menguntungkan dan tidak mencari kesalahan. Kita harus mempunyai pemikiran bersama dan keuntungan bersama dengan rekan bisnis kita. Yang ke-9, managing diversity. Seorang pemimpin harus mampu mengelola dan memanfaatkan keragaman sumber daya korporasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Menyatukan keragaman menjadi suatu kekuatan untuk bisa saling mendukung dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran perusahaan. Yang 10 adalah developing organizing capability. Seorang pemimpin harus mampu membangun struktur sistem dan strategi yang dapat memaksimalkan pengembangan kapasitas organisasi dan talenta perusahaan. Sebagai pemimpin, kita harus dapat menciptakan suatu ekosistem dalam lingkungan kerja, mendorong untuk setiap orang mampu belajar sepanjang hayat atau learning organizing dengan membangun semangat pada setiap anak buah. Itulah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di perusahaan PTPN Group dan BUMN. Terima kasih.